Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat lontong menggunakan rice cooker yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit saja loh. Simple banget. Apalagi sebentar lagi sudah lebaran haji. Cara ini sangat praktis dan cocok banget bagi kita yang ingin membuat lontong dadakan. Jika tidak ada persediaan daun pisang dan waktunya mepet, cara ini saja yang digunakan ya. Dijamin hasilnya itu sama seperti dengan lontong yang biasa kita buat. Bahannya juga cuma beras saja. Bahannya adalah beras sebanyak 500 gram dan gunakan beras yang pera. Beras pera adalah beras yang jika dimasak membutuhkan air yang banyak ya. Jika sahabat membelinya di pasar tradisional, tinggal bilang saja beras yang khusus untuk lontong atau ketupat. Wangi Pandan menggunakan beras merek Hokben dan dibeli di pasar tradisional. Tips dari Wangi Pandan, gunakan beras yang khusus untuk membuat ketupat atau lontong ya. Kemudian sedikit daun pandan untuk memberikan aroma pandan yang lebih harum. Namun ini hanya opsional saja ya. Kemudian siapkan peralatan lain seperti plastik yang tahan panas. Gunakan yang memang benar-benar tahan panas ya, agar tidak merusak kesehatan kita. Nanti plastik ini akan kita gunakan untuk memasukkan ulekan seperti ini dan menghaluskan nasinya. Selain itu juga digunakan untuk mengalasi atau melapisi cetakannya. Dan nanti akan kita olesi menggunakan sedikit minyak. Nah, plastiknya harus yang tahan panas ya. Cara membuatnya: siapkan mangkuk rice cooker, kemudian tuang berasnya seperti pada saat kita akan memasak nasi. Cuci beras seperti biasa. Setelah itu tambahkan air sesuai dengan takarannya. Di sini Wangi Pandan menambahkan air sebanyak 1 ruas jari di atas berasnya. Kemudian masak beras ini seperti kita memasak nasi seperti biasa ya sehari-hari. Intinya kita memasak nasi terlebih dahulu ya. Untuk takaran 500 gram bisa untuk dikonsumsi 5-6 orang. Hasilnya lumayan banyak kok sahabat. Kemudian masak. Nah, biasanya rice cooker hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja untuk mematangkan nasinya. Namun jika sahabat tidak memiliki rice cooker, bisa menggunakan cara lain ya. Seperti ditanak juga bisa, yang penting berasnya telah berubah menjadi nasi. Setelah berasnya berubah menjadi nasi dan matang seperti ini, keluarkan beras dan masukkan atau letakkan ke dalam wadah teflon. Bisa menggunakan wajan teflon. Hal ini kita lakukan agar mangkuk dari rice cooker itu tidak rusak pada saat kita haluskan. Dan wajan teflon ini tidak lengket sehingga memudahkan kita memprosesnya ya. Kemudian haluskan hingga benar-benar halus menggunakan ulekan yang telah kita lapisi dengan plastik seperti ini ya. Haluskan hingga benar-benar halus. Nah sahabat, jika kita menggunakan ulekan seperti ini, hasil nasinya akan lebih halus dan prosesnya sangat cepat. Walaupun kita memasaknya sebanyak 500 gram atau setengah kilo ya.
Hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja untuk mendapatkan hasil yang lembut seperti ini. Nah, lembut sekali kan sahabat? Proses ini harus dilakukan pada saat nasinya masih panas atau langsung pada saat nasinya baru matang ya. Jangan ditunggu sampai nasinya dingin. Karena jika nasinya dingin akan sulit bagi kita untuk menghaluskannya. Nah, setelah itu, tuang ke dalam cetakan yang telah kita olesi menggunakan sedikit minyak goreng hingga merata ke seluruh permukaan cetakan ini ya. Jangan lupa dilapisi menggunakan plastik yang tahan panas. Nah, seperti ini ya, lapisi seluruh permukaannya menggunakan minyak goreng. Sedikit saja cukup ya. Setelah itu tuang nasinya dan kemudian permukaannya kita ratakan sambil kita tekan-tekan ke bawah seperti ini hingga merata ke seluruh permukaan dari cetakan ini. Bisa dengan cara ditekan-tekan sambil ditarik seperti ini ya agar padat. Kemudian Wangi Pandan menggunakan teknik yang Wangi Pandan lihat di film Oshin. Pada saat Oshin membuat nasi Jepang yang dibentuk kotak seperti ini, Oshin menggunakan tangannya untuk ditinju-tinjukan di nasinya seperti ini ya. Jadi Wangi Pandan mengikuti saja caranya. Dan ternyata cara ini efektif banget loh sahabat, membuat lontongnya ini menjadi padat. Nah, setelah permukaannya halus dan lontongnya menjadi padat seperti ini, tidak perlu dimasukkan lagi ke dalam kulkas ya. Langsung saja bisa kita potong saat ini juga. Jadi benar-benar praktis ya sahabat. Tidak perlu menunggu-nunggu lama. Nah, kita potong menggunakan alat seperti ini ya, sodet atau sudip ya. Gunakan sudip atau sodet yang terbuat dari bahan plastik, sehingga memudahkan kita memotongnya dan tidak lengket. Nah, seperti ini ya, tidak lengket. Jadi harus dari bahan yang plastik. Kemudian potong lontong ini sesuai dengan selera sahabat untuk besarnya dan bentuknya. Wangi Pandan memotongnya ukuran sedang seperti ini saja, agar dapat satu kali dicomot dan langsung dimakan. Nah, setelah semua kita potong-potong seperti ini, bisa langsung disajikan. Siapkan piring yang telah dialasi menggunakan plastik juga dan diolesi dengan sedikit minyak ya. Untuk menata lontong ini, ambil dari bagian ujung plastiknya, kemudian kita ambil menggunakan sudip tadi ya. Dan kita tata di atas piring. Jangan lupa untuk diberi jarak agar lontong ini tidak melekat lagi satu sama lain. Nah sahabat, bagi sahabat yang belum subscribe, mohon subscribe channel ini ya. Bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya. Terima kasih sebelumnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang selanjutnya dari Wangi Pandan. Lontong ini pun siap untuk disajikan. Hanya membutuhkan waktu 45 menit saja seluruh proses pembuatan lontong rice cooker ini. Semoga resep ini bermanfaat bagi sahabat dan sampai jumpa.